Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar gembira buat rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K di tahap 1. Di mana di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi bahwa untuk pengusulan nomor induk P3K atau NIP3K sudah mulai terbit, teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman juga sudah penasaran apa saja persyaratannya. Nah, nanti kita simak bersama-sama. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan sebelum kita lanjut, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Nah, di sini salah satu daerah, teman-teman ya, sudah mengeluarkan pengumuman tentang pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini. Nah, salah satunya adalah BKPSDM Kota Palembang. Nah, di sini kita bisa lihat post in news atau postingan terbaru 13 November 2021. Nah, isi daripada surat ini atau pengumuman ini bisa saja sama dengan daerah-daerah lainnya, teman-teman ya. Jadi, silahkan teman-teman dilihat nanti apa saja yang perlu kita upload begitu. Karena sistemnya sekarang menggunakan upload atau secara elektronik begitu. Oke, untuk teman-teman yang dari Palembang bisa langsung klik di sini, unduh di sini teman-teman ya. Nah, kebetulan admin sudah mengunduhnya. Kita cek sama-sama. Nah, ini dia suratnya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini Wali Kota Palembang pengumuman nomor 810 garing 5187 garing BKPSDM. Nah, ini ada angka Romawi 2 garing 2021 tentang hasil seleksi kompetensi 1 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru atau CPPK guru. Jadi khusus guru ya. Tahun 2021 pemerintah Kota Palembang. Nah, di sini kita lihat berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 11962 sekian yang tanggal 28 Oktober 2021 perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi CPPK guru tahun 2021 serta menindaklanjuti surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 14082 sekian tanggal 2 November 2021 perihal usul penetapan nomor induk P3K tahun 2021 secara elektronik. Nah, jadi jelas teman-teman ya, secara elektronik. Ini suratnya sudah keluar ya, secara elektronik. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini di bagian A hasil seleksi kompetensi P3K guru tahap 1. Yang pertama, atau poin pertama, rekapitulasi hasil seleksi kompetensi tahap 1. Terus peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi tahap 1 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK guru tahun 2021 pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan nilai ambang batas sesuai keputusan Menpan RB nomor 1171 tahun 2021. Nah, kalau ini teman-teman ya disebutkan juga. Terus di sini kembali diperlihatkan kode-kodenya. Nah, ini kode P1, P2, P3. Nah, selanjutnya kita ke sini saja di bagian B ini, persyaratan kelengkapan dokumen. Nah, ini yang paling penting. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi ya. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen lainnya secara elektronik melalui SSC ASN. Nah, ini melalui SSC ASN
pada akun masing-masing. Peserta paling lambat tanggal 20 November teman-teman ya. Jadi waktunya tidak lama. Jadi waktunya ini tidak lama karena mengingat hari ini sudah tanggal 14. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di poin kedua, kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K yang harus diunggah oleh pelamar yaitu, nah ini teman-teman ya, yang harus diunggah yaitu pas foto terbaru, terus pakaian kemeja lengan panjang tanpa corak, menggunakan dasi panjang hitam, latar belakang berwarna merah. Nah, ini latarnya berwarna merah. Bagi yang memakai hijab menggunakan jilbab ya, bagi yang berjilbab itu harus menggunakan jilbab berwarna hitam tanpa corak. Dari jilbab itu harus warna hitam. Terus di bagian B, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi ijazahnya yang digunakan ya, ini yang asli. Terus daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Kalau DRH ini kalau tidak salah teman-teman ya, itu akan diunduh di akun masing-masing di SSCASN. Terus yang D ya, yang keempat, surat pernyataan 5 poin telah ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, ini isinya yang 5 poin, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak berkedudukan sebagai CPNS, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Yang di poin E, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Jadi jika teman-teman itu memiliki SKCK yang masih berlaku, itu masih bisa digunakan teman-teman ya, masih berlaku. Tapi jika teman-teman belum memiliki, harap sesegera mungkin untuk mengurusnya. Terus ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, jadi yang PNS atau dokter yang bekerja di pelayanan kesehatan pemerintah teman-teman ya. Poin G, surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika atau nafsa teman-teman ya. Terus H, dokumen poin F dan G, tanggal surat keterangan tersebut setelah pengumuman ini diterbitkan. Nah, ini ada poin F dan G, tanggalnya itu katanya ya, tentang tanggal suratnya, yaitu setelah surat ini diterbitkan. Nah, kita tadi lihat diterbitkan itu tanggal 13 teman-teman ya, kemarin. Terus di poin I, untuk peserta yang menggunakan afirmasi agar melampirkan dokumen sesuai kolom yang telah ditentukan, dan apabila tidak ada kolom yang dimaksud agar dapat digabungkan dengan ijazah. Nah, ini yang mendapatkan afirmasi ketika mengupload boleh menggabungkan dengan ijazahnya. Mungkin yang dimaksud di sini disatukan filenya teman-teman ya, jika memang kolomnya tidak tersedia. Tapi kembali lagi admin ingatkan, ini yang mendapatkan afirmasi. Nah, ini yang misalnya K2, terus yang berafirmasi yang sertifikat pendidik begitu teman-teman ya. Kalau usia sih pastinya sudah terlihat jelas di ijazah kalau misalnya afirmasi usia. Terus dokumen yang diunggah sesuai dengan kolom dan ukuran besaran dokumen yang telah ditentukan, serta di-scan PDF berwarna asli, terbaca, dan bentuk rata sesuai dengan dokumen. Nah, ini teman-teman ya, dokumennya itu di-scan PDF berwarna asli. Terus di sini di poin C ada lagi di sini, bagi peserta yang tidak lulus dapat mengikuti pemilihan formasi di seleksi kompetensi tahap berikutnya. Nah, jadi yang inilah poin-poin penting atau dokumen penting yang teman-teman harus persiapkan dan unggah begitu. Jadi cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.